Enggak, belum berangkat. Di luar hujan, kamu malah bawa motor. Tegur Bu Alicia dari sebelah telepon. Ibu dari dua anak itu menantikan informasi penting dari putranya mengenai hasil calon cucunya. Dirinya sedang banyak urusan, jadi menyuruh Lingga untuk mengantar, berharap Mosa tidak menolaknya. Syukur mereka bisa lebih dekat, dan rasa tanggung jawab Lingga semakin muncul kuat setelah melihat sendiri buah hatinya yang tengah tumbuh di rahim istrinya. Belum masih di kosan, malah hujan gini mana deras, jawab pria itu benar adanya. Pesan taksi saja atau buat kunjungan besok, kasihan Moza kalau hujan besar gini, pesan Bu Alicia. Iya mah, nanti aku tanyain dulu, ujar Lingga. Harus meminta persetujuan Mosa. Lingga menutup panggilan, lalu menatap Mosa yang sedari tadi membuang muka. Pesan taksi saja ya, gue nggak bawa jas hujan, ribet, ujar Lingga meminta persetujuan. Kamu pulang saja, aku akan ke dokter besok, usir Mosa membatalkan kunjungan hari ini. Ia tidak minat pergi di tengah hujan begini, apalagi ditemani Lingga dan Endra. Loh, kenapa? Kita kan bisa pesan taksi, ujar pria itu banyak solusi. Mosah membuka pintu kamarnya yang tertutup rapat. Hawa dingin langsung menyeruak masuk. Hujan di luar sangat deras, tidak nyaman hanya untuk sekedar bepergian, apalagi sudah menjelang sore. Kenapa dibuka? Hujannya deras. Aku akan pulang nanti setelah reda, ujar Lingga, memilih duduk di ranjang sementara Mosa berdiri memberi jarak. Hening di antara keduanya, kesal sekali kenapa harus terjebak di kosan bersama. Sampai waktu petang hujan belum juga reda, tidak ada yang dikerjakan, membuat Lingga memutuskan bermain game di ponselnya. Sementara Mosa menatapnya lelah. Kenapa pria itu menjengkelkan sekali, seakan tidak peduli kalau yang punya kamar kosan tidak nyaman sama sekali dengan keberadaannya. Mau berdiri terus di situ sampai isya. Jangan menyiksa diri, aku bukan monster yang akan memperkaosmu 2 kali. Tutup pintunya, duduk yang tenang. Lingga berjalan ke arah pintu, lalu menutup cukup keras, kembali menatapnya dingin. Perlu kamu ketahui ya, insiden itu sama sekali tidak disengaja. Aku punya pacar, setelah lulus nanti aku akan meresmikan hubungan kami. Jadi tahu kan, aku tidak mungkin bersamamu lagi, ucap Lingga membuat pengakuan panjang kali lebar. Tak penting untuk Mosa dengarkan, terserah dengan kelakuan pria itu di luar sana. Ia bahkan tidak peduli mau pria itu punya pacar atau calon istri sekalipun, hatinya tidak tergerak untuk mencari tahu, apalagi cemburu. Baginya hanya ada sisa kebencian untuknya. Pernikahan itu hanya status kontrak sampai bayi itu lahir. Setelahnya berharap tidak ada ikatan apapun lagi di antara mereka. Mosa tidak menyahut sedikit pun, berlalu menuju kamar mandi, mengambil wudhu, lalu menunaikan 3 rakaat wajib petang itu, berharap hujan segera reda dan pria itu cepat pulang. Karena kehadirannya sungguh membuat Mosa sangat terusik. Cukup lama Mosa duduk berdiam diri di atas sajadah, setidaknya lebih tenang setelah mengadukan padanya. Ada kopi? Tanya Lingga merasa haus dan dingin. Pria itu bertanya tanpa merubah posisinya. Sebenarnya Mosa malas untuk meladeni, tetapi langkahnya tergerak untuk mengambilkan saset kopi untuknya. Mosa menyodorkan tanpa kata, buatin dong, aku mau ke kamar mandi. Titah pria itu menatapnya datar, menaruh ponsel yang masih menyala di kasur begitu saja. Mosa menarik tangannya kembali, lalu mengambil muk kesayangan dirinya untuk dipinjam. Hanya ada satu itu yang Mosa bawa, menyeduh dengan air galon yang ada di kamar. Saat Lingga keluar dari kamar mandi, kopi panas itu sudah tersaji di atas meja kecil. Lingga menghampirinya, lalu mengambil duduk di sudut ranjang sambil menyesap perlahan. Mosa sendiri tengah duduk bersilah di ranjang yang sama, cukup berjarak dengan posisi memunggungi, masih menggunakan mukena sembari memangku laptopnya.
Hujannya kenapa nggak berhenti-berhenti sih? Gumam pria itu terdengar menggerutu. Sungguh Linggah merasa bosan, tidak ada yang menarik yang harus dikerjakan. Pesan taksi saja, ini sudah malam, aku juga mau istirahat, kata Mosa memberi solusi, berkata tanpa merubah posisinya. Motor aku gimana? Tidur tinggal tidur aja. Tidur tinggal tidur juga, ujar pria itu tak peduli. Sepertinya Linggah tidak paham bagaimana Mosa bisa tidur sedang di ruang itu ada Linggah. Semakin malam, perut Linggah semakin lapar, itu pun yang dirasakan Mosa. Mereka berdua bahkan melewatinya, makan malam begitu saja. Sebenarnya Mosa masih mempunyai roti di lemari. Ia akan makan nanti sembari minum susu setelah Linggah pulang, canggung lebih tepatnya. Netra Linggah menyapu ke sudut ruangan, melihat beberapa bungkus mie instan. Sepertinya enak juga. Kamu sering makan ginian? Kan lagi hamil. Jangan terlalu sering, kasihan anak itu, tegur Linggah. Menunjuk mie instan yang tertumpuk di rak kamar. Kadang-kadang kalau lagi pengen aja, jawab Mosa benar adanya. Kamu lapar nggak? Aku pesen makanan ya, ujar pria itu berinisiatif sendiri. Linggah memesan 2 nasi goreng Pattaya lengkap dengan minumnya dan beberapa olahan ayam. Entahlah, ia tiba-tiba ingin makan semua itu. Cukup lama pria itu menunggu hingga akhirnya terdengar sebuah pintu diketuk. Pria itu keluar mengambil pesanan plus membayarnya, kembali masuk dengan pesanan di tangannya. Ayo makan, aku kelaparan, ujar Linggah membuka satu bungkus miliknya. Duluan aja, aku belum lapar, tolak Mosa dingin. Kembali membuka pintunya, berharap hujan segera reda. Tutup pintunya, anginnya masuk, tegur Linggah sembari mengunyah. Mosa malah berdiri di dekat pintu. Saat itulah vibrasi handphone perempuan itu berbunyi. Ini handphone kamu tuh, ibumu telepon. Linggah mengambil dari saku miliknya lalu mengembalikan pada Mosa. Perempuan itu menerima panggilan dari ibunya. Seperti biasa, setiap malam mereka akan berkabar, menanyakan apakah sudah makan atau belum, agar ibunya tidak mengkhawatirkan dirinya tentunya. Linggah menikmati makan malam itu sembari menyimak obrolan ibu dan anak yang sedikit berjarak dengannya. Kamu pandai berbohong, kenapa bilang sudah makan, padahal kan belum, kata Linggah setelah Mosa menutup teleponnya. Mosa tidak menyahut, beranjak mengambil roti dalam kemasan kecil, lalu memakannya, lalu minum air putih dalam kemasan sedang. Makan itu mana kenyang itu, 1 bungkus buat kamu, pastikan bayi itu kenyang dan sehat di dalam perutmu, ujar pria itu entah sadar atau tidak. Mosa tidak mengambil makanan dari Linggah, melihat orangnya menjadi hilang selera. Hujannya sudah agak kecil, cepat habiskan makananmu terus pulang, usir perempuan itu belak-belakan. Aku tidak bisa kena air hujan, apalagi malam hari. Nanti setelah reda aku pasti pulang. Siapa juga yang betah berlama-lama di sini, ujar pria itu beralasan. Cukup menikmati acara makan malam sendirian terasa begitu berselera di lidahnya. Entahlah, mungkin karena kelaparan malam-malam. Sementara Mosa lebih dulu sholat isya yang sudah tertinggal jauh. Sebelum memutuskan untuk istirahat, dia sengaja tidak melepas hijab, bahkan tidak menukar pakaiannya dengan baju tidur. Tidak nyaman sebenarnya, tetapi lebih baik daripada setiap gerak-geriknya merasa diawasi. Kalau sudah larut hujannya belum reda, aku akan menginap di sini, kata Linggah santai. Tidak bisa, ini kosan perempuan. Aku tidak mau mendapat masalah. Lagian orang-orang taunya aku single, belum bersuami. Itu kan taunya mereka. Kenapa jadi ribet? Biar aku yang izin ke ibu kos kamu. Yang mana nomornya? Linggah mengambil handphone Mosa, dinakas begitu saja. Jangan Linggah, kamu tidak perlu melakukan itu. Sebaiknya kamu pulang saja. Mosa hendak merebut, tetapi Linggah menjauhkan dari tangannya. Linggah membuka ponsel Mosa, sayang sekali terkunci dengan password. Berapa sandinya? Tanya pria itu serius. Aku bilang gak usah, kamu harus pulang malam ini.
Mosa kembali ingin merampas ponselnya, tetapi lagi-lagi Lingga menjauhkan dari jangkauannya. "Berapa sandinya? Buka, Mosa," ujar pria itu, menghadapkan ponsel itu ke depan Mosa. Dengan kesal, Mosa membuka sandi miliknya. Setelahnya pria itu terlihat leluasa mencari nomor di kontak ponselnya. Ia mengirim ke ponsel miliknya, lalu dengan percaya diri mengirimkan pesan kepada pemilik kos. "Dia tidak akan percaya, kamu hanya akan membuat masalah," kata Mosa menghela nafas kasar. "Oh ya, tentu saja ibu kos kamu percaya, karena aku mengirim juga foto pernikahan kita sebagai bukti. Aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi," ujarnya santai. Mosa dibuat melongo dengan ulah pria di depannya. Bagaimana bisa seenak hati melakukan semua itu? Membuat hidup Mosa makin rumit saja. "Jangan melirikku seperti itu, sudah kubilang, aku tidak tertarik padamu. Jangan berpikir aneh-aneh," kata pria itu dengan tenang. Lingga berbaring di kasur bagian bawah dengan tubuh memunggungi, sementara Mosa duduk di sudut ranjang cukup berjarak, menyender tembok sembari berselonjor. Mosa jelas tidak bisa tidur. Baginya seperti mimpi buruk menghabiskan satu malam bersamanya di ruangan yang sama. Entah di jam berapa hujan itu reda. Yang jelas Mosa terlelap saat Lingga bahkan sudah jauh menemui mimpinya. Perempuan itu tidur dengan posisi duduk memeluk bantal miliknya, sementara Lingga menguasai selimut dan separuh ranjang yang tidak begitu longgar. Keesokan paginya Lingga terjaga lebih dulu. Ia membuka matanya saat hari sudah pagi. Tidurnya begitu nyaman, padahal tempatnya sama sekali tidak senyaman kamarnya. Ia juga merasa sangat nyenyak melihat Mosa masih lelap dengan posisi duduk. Lingga tertegun sejenak, menatapnya cukup lama. Ada rasa iba di relung hatinya terdalam, sedikit menyesali takdir. Kenapa harus terjebak pernikahan dengan perempuan yang sama sekali tidak ia cintai? Pria itu menghela nafas pelan, melihat pergerakan Mosa. Cepat Lingga menutup matanya, pura-pura tidur lebih tepatnya. Lagian pagi ini dia begitu sehat. Mosa yang baru saja terjaga agak kaget ketika melihat seseorang tengah tidur di sampingnya. Memorinya langsung tertuju pada peristiwa semalam di mana keduanya terjebak hujan dan Lingga memilih menginap walau Mosa terus mengusirnya. Pelan Mosa turun dari ranjang, melihat jam dinding sudah menunjuk di angka 5 lebih. Bergegas ke kamar mandi setelah menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Dia pun bersiap-siap untuk aktivitas pagi. Ini orang kenapa nggak bangun-bangun sih? Ngeselin banget. Batin Mosa merusak pemandangan dan suasana pagi saja. Mosa menyeduh susu untuk dirinya, lalu bersiap-siap setelah mandi. Hari sudah siang, tetapi tidak ada tanda-tanda Lingga akan segera bangun, membuat Mosa kesal dan terpaksa harus membangunkannya untuk pertama kali. "Bangun, aku mau berangkat kuliah. Pintunya harus aku kunci," kata Mosa. Menekan sabar, malas sekali pagi-pagi harus berhadapan dengan pria di depannya. "Tinggal saja, nanti kuncinya aku kasih di kampus," saut pria itu dengan mata terpejam. Ia ingin menikmati tidur sebentar lagi. "Ini sudah siang, Lingga, tolong tinggalkan kamar ini." Bawel, sana berangkat, jangan mengurusiku," saut pria itu enggan beranjak. Mosa menghela nafas kesal, terpaksa meninggalkan Lingga yang masih rebahan, berangkat ke kampus dengan jalan kaki karena letaknya yang tidak begitu jauh, beberapa meter saja dari tembok belakang. Sepeninggalnya Mosa, Lingga baru bangkit dari ranjang, menyisir pandangan seluruh ruangan yang sudah tertata rapi. Pria itu pun bergegas ke kamar mandi, lalu mencuci mukanya tanpa mandi. Ia akan mandi di rumah nanti setelah pulang. Pria itu bergegas meninggalkan tempat kos Mosa, tak lupa mengunci pintunya, langsung pulang tanpa memberikan atau menitipkan kunci tersebut sesuai janjinya. Pagi ini Lingga terasa begitu nyaman. Ada yang berbeda, tapi apa? Ia
Ia pun memikirkan sepanjang perjalanan pulang, baru sadar kalau dirinya tidak mengalami mual dan muntah seperti hari-hari sebelumnya. Apakah aku sudah sembuh? Ya, sepertinya aku sudah sembuh. Batin pria itu bersorak senang. Masa-masa menyebalkan itu telah terlewat dan dirinya bisa melakukan aktivitas paginya tanpa gangguan yang berarti. Pria itu masuk ke rumahnya dengan suasana senang. Ga, baru pulang? Kamu semalam tidur di mana? Tanya Bu Alicia langsung menodong putranya. Agak khawatir kenapa putranya tidak pulang semalam. Tentu saja takut salah pergaulan di luar sana. Sedang sekarang sudah mempunyai istri. Mama, tumben belum berangkat. Balas Linggah malah bertanya. Pasalnya menjelang siang begini ibunya masih di rumah. Mama mau kunjungan di klinik cabang lainnya. Nanti kamu jadi nganter Mosa ya? Ujar perempuan itu dengan agenda yang cukup padat. Gampang, sahut Linggah datar. Tadi kamu belum jawab. Semalam kamu tidur di mana enggak? Kamu tidak main di klub malam kan? Tanya Bu Alicia penuh selidik. Enggak mah, jawabnya sambil lalu. Enggak, ditanya orang tua mangkir aja, omel Bu Alicia gemas. Ya ampun mama kepo banget sih. Yang jelas Linggah tidur di kasur mah. Sudah Linggah mau mandi dulu, belum mandi. Enggak jelas kamu kualat sama mama, kata Bu Alicia gemas. Nginep di kosan Moza mah puas. Linggah terjebak hujan tidak bisa pulang, sahut pria itu jujur. Oh, tidur bareng istrimu ternyata. Bu Alicia agak ragu, tetapi kenapa beliau senang? Apakah putra dan menantunya sudah berdamai? Semoga begitu kehidupan mereka bisa selayaknya orang berumah tangga.